Irama advokat Indonesia, maju tak gentar, junjung tinggi kehormatan, bela yang benar, berjuang untuk bela hak warga negara demi keadilan, hadir untuk semua, melayani. Dari Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Cisarua, Bogor, kami Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia siap mengawal konstitusi negara. Caraka Raksa Sagraha. Salam badai. Hari ini alhamdulillah bersyukur kita bisa dikunjungi oleh senior saya, Abang Roland Parsiholan Marpaung, ya Bang. Selamat siang Bang. Selamat siang. Kita berkesempatan untuk bicara tentang bantuan hukum. Nah, tapi ini spesial. Ini bantuan hukumnya ini adalah bantuan hukum cuma-cuma. Tentu masyarakat Indonesia sangat membutuhkan terkait dengan bantuan hukum cuma-cuma ini. Nah, terima kasih Bang Roland, Bang Parsiholan Marpaung selaku Ketua Ketua PBH DPC Peradi Cibinong. Ya, betul. Mungkin next ya Bang ya. Ya. Nah, Amin. Nah, ini susah banget nih menunggu Bang Roland, waktunya Bang Roland untuk bisa hadir ke sini. Terus kita minta tolong Bang Roland untuk bisa memberikan pencerahan buat masyarakat berkaitan dengan bantuan hukum cuma-cuma. Baik. Gitu kan. Kita santai ya Bang ya. Oke. Nah, ini ada Bang Niko juga. Ya. Nah, Niko Sihaan. Oke. Niko TS. Siap. Niko TS. Saputra. Ini berkolaborasi nih di PBH ini. Bang Roland selaku ketua dan Niko juga sebagai anggota dari PBH ya. Sebelum itu mungkin semua advokat ya Bang, semua advokat punya kewajiban ya Bang ya, punya kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma ya Bang. Jadi ketika diminta ataupun tidak diminta dia punya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, sebelum bahas semuanya, mungkin Bang Roland bisa sampaikanlah apa sih arti bantuan hukum itu sendiri, bankum itu apa sih? Silakan. Baik, terima kasih Bung Emiral. Jadi mengenai tadi yang disampaikan oleh Bung Emiral bahwa advokat itu harus memberikan bantuan hukum. Jadi awal kami ingin sampaikan juga bahwa istilah bankum itu adalah singkatan dari bantuan hukum sebetulnya. Bantuan hukum. Iya, betul. Jadi untuk bantuan hukum sendiri ya kita punya payung hukum ya. Ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Itu dikerjakan ya bisa dikerjakan artinya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Tapi pada konteks ini ya tadi diperkenalkan oleh Bung Emiral mengenai PBH Peradi Cibinong. Tentunya payung hukum kami adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Ya, di mana di pasal 22 ya ayat 1 dan 2 itu spesifik sekali mengatur tentang adanya kewajiban bagi advokat. Jadi advokat itu tentunya ya dalam hal dia telah memenuhi semua persyaratan ya sudah mengikuti pendidikan profesi, lalu mengikuti ujian, lalu mengikuti pengambilan sumpah advokat, tentu yang bersangkutan ya menjadi advokat. Dan untuk itu setiap advokat yang telah disumpah ya diambil sumpahnya oleh pengadilan tinggi setempat itu dengan ketentuan undang-undang nomor 18 tadi 2003 sesuai pasal 22 yang bersangkutan punya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum ya bagi masyarakat yang tidak mampu Secara cuma-cuma Bang? Secara cuma-cuma. Jadi secara cuma-cuma itu umumnya ya disebut sebagai pro bono, itu diambil dari bahasa Latin, pro bono publico ya. Jadi itu artinya pemberian pekerjaan oleh profesional secara cuma-cuma dan tanpa bayaran.
Kira-kira begitu. Betul. Artinya para badai ini masyarakat yang merasa tidak mampu, kalau ada advokat boleh datang situ dan advokat tidak boleh melarang, tidak boleh menolak. Jadi tepat sekali Bung Emerald. Jadi advokat karena bunyi dalam frasa undang-undang ini adalah wajib, tentunya kewajiban dan artinya adalah hak bagi siapa yang memohonkan bantuan. Nah, satu lagi ingin kami sampaikan bahwa dalam organisasi Pradi telah dibentuk suatu unit kerja namanya PBH Pradi, yaitu Pusat Bantuan Hukum Pradi. Dan dibentuknya ini pun ada dasar hukumnya. Jadi kita mengacu kepada Peraturan Pradi nomor 1 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Jadi ada payung hukum. Jadi nggak asal-asalan dibentuk. Ada syaratnya sih Bang, maksudnya buat masyarakat siapa saja, lapisan mana saja yang hendak mendapatkan bantuan hukum secara pro bono tadi atau secara cuma-cuma tadi Bang. Jadi sebenarnya prasyaratnya simpel saja, sederhana sekali. Artinya siapapun warga masyarakat dimanapun mereka berada, artinya warga masyarakat yang memang bisa dikategorikan sebagai tidak mampu, tidak mampu secara sosial maupun secara finansial, secara ekonomi, untuk mendapatkan akses to justice dalam hal me-hire pengacara atau advokat. Kadang kan advokat ini kan namanya pun profesi, tentunya terkait dengan undang-undang pun mengatur ada honorarium yang mereka terima. Tapi dalam hal warga masyarakat tidak mampu, dia berhak dan advokat wajib. Jadi hak dan kewajibannya diatur di undang-undang tadi di pasal 2. Tapi syarat spesifiknya mungkin Bang, apakah tadi dia terklasifikasi tidak mampu atau misalnya adakah syarat administratif gitu Bang? Betul. Apakah misalkan nih mau dapat bantuan BLT harus warga miskin, atau harus menyatakan surat kenyataan tidak mampu atau bagaimana? Betul. Jadi dalam hal penerima bantuan hukum, kita sebutnya begitu dalam undang-undang bantuan hukum, penerima bantuan hukum itu harus melampirkan dokumen-dokumen. Dokumennya diantaranya surat keterangan tidak mampu, nanti boleh diminta di kelurahan seperti itu. Nanti pihak kelurahan atau desa akan memberikan satu surat bahwa yang bersangkutan untuk keperluan bantuan hukum menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah betul warga yang tidak mampu. Seperti itu, atau bisa juga dengan dokumen-dokumen lainnya. Dokumen-dokumen lainnya. Hukum bahwa memang dia tidak mampu dan layak untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma. Betul. Lantas untuk perkaranya sendiri Bang, perkaranya sendiri apakah perkara-perkara seperti apa sih yang bisa ditangani dalam konteks bantuan hukum ini? Misalkan apakah perdata, kan biasanya bantuan hukum itu lebih kepada pidana ya Bang ya. Misalkan cara tertangkap narkoba lah, atau misalkan maling ayam lah, maling Banyakan sih gitu. Macam begitu maling sabung ayam atau mancing di kolam orang misalnya. Itu mereka kan tidak punya akses kepada lawyer Baik. Jadi sebetulnya begini, penanganan atau bantuan hukum itu diberikan terhadap semua perkara dalam konteks pemohon bantuan hukum ini atau penerima bantuan hukum ini adalah memang orang tidak mampu. Apakah itu misalnya perkara pencurian, dalam hal perkara pidana, atau perkara tadi yang Bung Emerald sampaikan, perkara narkoba dan lain-lain. Tentunya kalau perkara korupsi sih kayaknya enggak karena itu karena kan aset udah disita semua Bang. Jadi miskin dong. Itu beda konteks. Jadi nggak bisa nih, nggak mampu bayar lawyer. Kalau dalam spesifikasi itu saya pikir itu beda konteksnya. Artinya yang memang betul-betul ditangani diberikan bantuan hukum adalah memang orang-orang yang tidak mampu secara sosial, secara ekonomi. Jadi seperti itu. Jadi untuk penanganannya seperti apa? Artinya dalam ranah perkara pidana kami sering juga PBH Pradi Cibinong Bung Niko kita mendampingi untuk klien-klien yang dalam proses pemeriksaan penyidikan misalnya kami berikan pendampingan. Begitu juga untuk proses perkara perdata juga ketika memang terjadi satu sengketa di mana sengketa hak milik dan lain-lain dan kita diminta untuk memberikan bantuan tentunya akan kita tangani, termasuk juga perkara-perkara tata usaha negara. Dalam ranah itu, dalam ranah peradilan tata usaha negara, kita juga siap untuk memberikan bantuan. Perceraian Bang, gimana Bang? Perceraian kadang-kadang memang ada juga, karena begini, di tempat kami berkegiatan, kami berkegiatan di
Kabupaten Bogor sebetulnya. Ya, kenapa namanya PBH Cibinong? Karena nomenklatur yang ditentukan oleh induk organisasi DPN Pradi ya di bawah pimpinan Ketua Umum Profesor Dr. Yusuf Yusuf Hasibuan dan Ketua PBH Pusat Bang Togar Sijabat SHMH. Kami menetapkan nama nomenklatur itu seperti nama pengadilan dan pengadilan agama. Jadi nama pengadilan pengadilan di wilayah Kabupaten Bogor itu pengadilan Cibinong, jadi PBH Cibinong seperti itu. Nah, jadi untuk masalah perceraian memang di wilayah kami cukup besar juga. Artinya di pengadilan agama itu ya cukup signifikan lah angkanya. Jadi kadang-kadang ada juga pemohon dalam konteks perkara perceraian. Betul, karena kan kadang-kadang ada mungkin pemohon dalam perkara perceraian itu dalam konteks dia tidak punya biaya juga. Jadi mau tidak mau sepanjang itu memenuhi syarat ya kan, dokumen-dokumen kelengkapannya tadi seperti SKTM dan berupa itu bisa mereka lengkapi, kita bantu. Terlebih dibarengi dengan KDRT mungkin. Iya betul. Iya akses dari itu. Akses dari KDRT sehingga jadi perceraian. Betul. Ya. Oke, perdata juga masuk ya Bang ya? Termasuk perdata. Iya. Kemarin Abang warawiri di PN Pusat bukan korupsi itu Bang. Iya betul. Itu bukan pro bono ya Bang? Oh gini ya. Kalau yang kemarin itu kebetulan ya kan agendanya ya kan agenda sidangnya itu agenda sidang perkara korupsi yang di luar PBH ya kan. Itu pro bono tuh Bang? Oh enggak. Kan selain pro bono kita kenal juga Bang ya, selain pro bono kita juga harus pro bini. Ya, jadi jangan lupa keluarga juga kan. Siap. Jadi untuk mendukung pro bono tetap pro bini juga harus didukung kan begitu ya. Kita bikin kondusif lah semuanya. Oke. Ini PBH Cibinong ini harum nih Bang. Aduh, terima kasih. Ya kan, harum, punya berbagai prestasi. Bahkan yang paling jadi sebuah prestasi adalah uniform yang Abang pakai ya. Uniform ini ditetapkan sebagai uniform nasional ya, nasional PBH ya. Ya kita bersidang di mana, kadang ada pakai uniform ini. Itu gimana tuh Bang prosesnya? Terus apa arti uniform ini? Baik, begini Bung Emiral. Kita ini kan mungkin banyak yang sudah lupa ya bahwa kita ini caturwangsa. Jadi 4 pilar penegak hukum ya. Ada teman kita yang di kepolisian, kejaksaan dengan tupoksinya dan pengadilan. Satu lagi adalah advokat. Kan gitu ya. Dalam konteks itu kami melihat bahwa kerja-kerja tupoksi Bankum Pro Bono yang diselenggarakan oleh PBH Pradi Senusantara perlu kami saya sampaikan juga bahwa PBH Pradi ini ada di 108 DPC se-Indonesia. 108 DPC ini. Jadi Pradi, ya. Jadi 108 kota kabupaten se-Indonesia ada PBH Pradi. Salah satunya di Cibinong. Ya, jadi seperti itu dan kami mencoba untuk menyampaikan ke rekan-rekan PBH termasuk juga di induk organisasi PBH Pusat bahwa sepertinya kita perlu ada satu standar uniform ya yang bisa digunakan dan secara masif supaya apa? Supaya setidaknya dikenal bahwa ini loh yang satu wadah yang bisa berikan bantuan hukum kepada masyarakat. Ya kan artinya PBH ini menurut saya pribadi adalah satu fenomena karena kita ada di 108 kabupaten kota, 108 DPC yang tupoksinya adalah Bankum Pro Bono. Jadi fenomena. Mungkin baru ini ya sepemahaman saya. Nah, jadi untuk itu kami melihat bahwa PBH ini adalah korps. Jadi kalau korps itu harus jelas warnanya. Ya, harus jelas atributnya supaya orang tahu. Kira-kira begitu. Dan lagi pula kalau misalnya penanganan PBH yang sering di lapangan ya sering panas-panasan ya kan kalau mungkin pakai baju batik yang mahal-mahal itu kan nanti kalau sobek kan kasihan mahal ya apalagi jas-jas gitu kan berapa pakai dasi kan kita bikin simpel tapi tidak mengurangi arti ya kita bikin simpel dan kita tidak mengurangi arti kita tunjukkan bahwa memang ternyata artinya begini bagi klien-klien pro bono mereka juga akan terlindungi setidaknya kelihatan gitu kan ini bapak-bapak yang dulu ada satu advokat senior menyebut bahwa PBH itu sebagai pasukan biru katanya. Pasukan biru. Nah, jadi kalau pasukan biru udah turun, udah kelihatan, pasti ada something wrong. Kira-kira begitu. Ada bantuan hukum di sana. Kira-kira begitu. Yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini
apa nih artinya Bang nih? Oke. Apakah ada kaitan dengan bantuan hukum itu sendiri, akses to justice sendiri, buat para pencari keadilan sendiri? Apa nih Bang? Jadi begini, sebenarnya ini standar saja. Ini hanya beberapa tanda pengenal saja, gitu kan. Jadi kalau ini yang di kiri atas ini adalah logo logo yang ada di sertifikat pro bono. Jadi induk organisasi kita itu menerbitkan satu sertifikat pro bono bagi advokat-advokat yang telah melakukan pro bono sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di pasal 22 tadi. Jadi ada satu sertifikat dan sertifikat itu dikeluarkan oleh induk organisasi, ditandatangani oleh ketua umum langsung. Jadi inilah logo yang dipakai di sertifikat, ini yang kami pakai di dada kiri, setidaknya untuk memotivasi bahwa kita menjalankan tupoksi ini dalam konteks pro bono. Seperti itu. Jadi ini uniform yang kami coba sampaikan ke teman-teman dan animo teman-teman di wilayah, di cabang ya, di 108 cabang cukup baik untuk bisa menggunakan satu standar uniform. Bos saya buat PBH ya. Nah, artinya 108 cabang itu kan luas ya di satu Nusantara. Kira-kira itu sudah menjawab belum kebutuhan bantuan hukum di nasional negara Republik Indonesia ini? Sudah merepresentasikan apa belum? Begini, kalau saja pertanyaan ini bagus sekali. Ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering terlontar gitu kan, bahkan dari rekan-rekan atau mungkin masyarakat awam gitu kan. Jadi merepresentasikan harusnya iya, tapi apakah sudah cukup untuk bisa untuk bisa mengcover semua ya akses to justice bagi masyarakat? Saya pikir belum. Karena apa? Nah, ini kendala buat kita semua. Ya. Oke, sebelum itu saya mau jelaskan juga, kita ada satu semboyan di lengan kanan. Baik. Ini tulisannya Caraka Raksasa Graha. Ya. Jadi Caraka Raksasa Graha itu kami tawarkan sebagai satu semboyan ya, di mana itu memotivasi kita untuk menjalankan tupoksi ya Bankum Pro Bono. Jadi artinya adalah duta perlindungan yang siap menolong. Kira-kira begitu apa arti umumnya ya Caraka Raksasa Graha. Duta perlindungan yang siap menolong. Karena masing-masing advokat ini kan ada di semua Indonesia ya. Nah, itulah duta-dutanya. Duta apa mereka? Duta perlindungan. Nah, setelah mereka duta perlindungan dia harus siap menolong. Menolong dengan cara apa? Tadi pro bono tadi. Begitu ya. Jadi tadi ini ada nyambung dengan pertanyaan Bung Emiral. Jadi untuk representasi saya pikir iya, tapi apakah ini bisa sebagai sesuatu yang sudah sudah bisa memenuhi akses to justice untuk masyarakat umum secara luas nasional? Saya pikir masih kurang. Karena apa? Karena kendalanya memang ya ini kembali lagi kita harus koreksi ya, introspeksi bahwa tidak semua advokat, belum semua advokat mau menjalankan ini. Itu masalah. Di PBH Cibinong pun manpowernya masih sangat kurang sekali, Bang. Sangat amat kurang. Tapi untungnya ada teman-teman seperti Bung Niko, ya kan, termasuk juga Bung Emiral. Siap. Wah, ini luar biasa. Siap. Ya, dengan mengadakan acara seperti ini, tentunya ya udah sangat baik bagi kami untuk meningkatkan moral kita. Gitu. Untuk sangat-sangat Bang, ada nggak sih standar nih? Oke, kita bicara tentang akses to justice gitu kan. Oke, ada nggak standar pelayanan? Ini jangan sampai begini. Bantuan hukum cuma-cuma ini ala kadar aja lah begitu. Ya kan, yang penting gue datang sidang ya, misalkan konteks pidana pembelaan asal aja 2 lembar. Ada nggak begitu, Bang? Kira-kira ada standar pelayanan untuk penanganan bantuan hukum cuma-cuma ini, Bang? Baik, gini Bung Emiral. Dalam beberapa kesempatan seringkali ya Ketua PBH Pusat ya Bang Togar Sijabat SMH memotivasi kami para teman-teman di PBH cabang ya dalam hal memberikan Bankum Pro Bono itu ya tidak boleh artinya ada seperti asal-asalan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh asal-asalan. Artinya maksimum, harus memberikan pelayanan yang betul-betul maksimum dan bantuan yang maksimum. Artinya ketika itu yang dalam hal konteks kita sebagai pengacara atau advokat yang menangani perkara di luar pro bono ya semaksimal itu kita tangani, begitupun ya dengan dalam hal kita menangani perkara-perkara pro bono. Jadi nggak ada tuh ya artinya Bankum Pro Bono oleh PBH Pradi itu dilaksanakan atau jalan secara asal-asalan atau seadanya, tidak ada. Bahkan kami ya di PBH Cibinong ya Bung Niko, kami pernah menangani satu perkara ya, perkara perdata ya yang kami tangani sampai dengan tingkat PK ke Mahkamah Agung ya, itu kami tangani. Jadi
dari mulai non litigasi, pendampingan mediasi di DPRD, ya, terus sidang berperkara di pengadilan negeri, ya, pengadilan negeri Cibinong, ya, kami bikin gugatan, ya, dan alhamdulillah gitu kan perkara itu kami menangkan. Lalu ada banding lagi dari pihak lawan, ya, terus endingnya adalah perkara ini kita bawa ke PK, ke Mahkamah Agung, artinya menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan oleh PBH, ya, itu bukan hal yang ecek-ecek lah kira-kira, bukan salah-salah. Mantap, berarti artinya standar tuh tetap ada ya, dari nasional coba diturunkan kepada wilayah-wilayah, cabang-cabang untuk bisa diterapkan. Jadi badai nggak usah takut. Nah, kalau misalnya saya dapat bantuan cuma-cuma, jadi asal-asal ala kadar. Oke. Lalu tadi abang singgung nih tentang pencapaian sepertinya tadi, sampai PK, alhamdulillah menang. Nah, kira-kira apa nih selain itu pencapaian begini, mungkin nasional atau lebih spesifik? Jadi begini, Bung Emirang, saya mulai dulu dari konteks nasional, ya. Pada beberapa waktu lalu, ya, tahun 2019 atau 2018 saya lupa. Terakhir kami mengadakan, PBH Pradi mengadakan Munas, ya, Musyawarah Nasional PBH se-Nusantara. Jadi terkonfirmasi dari acara tersebut, dari Munas tersebut, PBH Pradi itu, ya, kalau nggak salah di 1 tahun kegiatan itu terkonfirmasi telah menyelesaikan sekitar 4.000 lebih perkara dari tingkat nasional, dari semua pradi yang ada sudah menyelesaikan 4.000 lebih perkara. Nah, itu masih sedikit sebetulnya, tapi setidaknya sudah memberikan harapan, ya, memberikan harapan kepada pencari keadilan bahwa ternyata ada, ya kan, ada satu lembaga yang memang secara serius memberikan bantuan hukum cuma-cuma begitu. Jadi itu di level nasional, ya, terkonfirmasi seperti itu. Nah, untuk Cibinong sendiri, karena memang SDM kami terbatas, Bung Emirang, ya, sangat-sangat terbatas. Jadi kami kadang-kadang memanfaatkan atau mengikut sertakan teman-teman yang masih fresh graduate untuk kami berikan, ya, seperti pendalaman materi, pengetahuan materi, ya kan, termasuk juga pengetahuan lapangan, bagaimana cara menangani perkara dan lain-lain. Setidaknya dalam konteks itu, ya, teman-teman yang fresh graduate sebagai advokat ini bisa lebih mengetahui, seperti ini loh dunia penanganan perkara, gitu kan. Dan kami meminta, setidaknya kami berharap agar membentuk karakter advokat-advokat muda, begitu. Ya, inilah contohnya, ya. Inilah contohnya. Inilah contohnya. Coba pengalaman. Nah, oleh Suhu dikasih pemahaman, pendalaman tentang bantuan hukum. Iya, terima kasih sebelumnya, Bang. Untuk pengalaman sendiri banyak banget, ya, banyak ilmu yang didapat ketika aku bersama PBH, hampir 2 tahun, ya, 2 tahun bersama PBH, yang mulai nggak ngerti cara daftar gugatan, gitu kan, begitu datang, gitu kan, aja seperti itu, Pak, kamu mau daftar gugatan gimana? Itu kan ilmu yang memang sepele sebenarnya, gitu kan, praktikal gitu, yang nggak mungkin didapatkan di materi pembelajaran, gitu kan. Tapi itu menurutku momen yang memang sangat berkesan dan bermanfaat sampai sekarang, gitu loh. Bagaimana cara kita bersidang. Ya, mungkin fokus bantuan hukumnya sendiri. Kalau untuk bantuannya sendiri ya ada ini masyarakat. Ya, sorry misalkan kan mungkin masyarakat juga udah sorry misalnya Prof Buno, tapi banyak maunya gitu, ada nggak? Iya. tolong begini saya. Ya, kan advokat tidak boleh menjamin kemenangan, ya, tapi kan masyarakat yang tidak teredukasi mungkin memaksa kita, wajib memberi bantuan hukum, tapi kudu menang, ya. Iya, benar. Memang ada sih, ya, di beberapa kasus, ya, Bang, ya, memang si kliennya banyak permintaan gitu, banyak maunya ini mau itu, padahal ya kita tahu kan cuma-cuma gitu kan. Tapi ya kita best effort aja, artinya ketika kita tulus sepenuh hati membantu, ya hitungannya kan ibadah. Tulus sepenuh hati, ya. Iya. Jadi Badai, saya bukannya mau ngiklanin PBH Cibinong, tapi ya itulah adanya, artinya prestasi yang sudah dicapai, ya, baik secara nasional atau Maulan nggak mau buka nih, tadi kemenangan apa aja. Malah ya Bang, Pemda, ya. Nah, lawannya Pemda terus lah, ya. Gitu. Jadi
biar tidak ada yang tersinggung atau tersungging ya, tersakiti ya, biarin lah. Tapi secara nasional luar biasa, ada 4.000 case ya yang sudah di. Dan yang utama tadi Niko bilang melayani dengan hati, udah kayak pegawai Bang ya. Nah, PBH Pradi Cibinong, fokus. Iya, Bung Emil. Apa program Bang? Program mungkin yang sudah dilakukan sepanjang berdiri dari 2000 berapa Bang? Ya, kami didirikan di 2016 untuk periode pertama. Jadi periode kepengurusan untuk PBH itu 3 tahun. Ditentukan oleh induk organisasi bahwa PBH itu 3 tahun. Ya, 3 tahun, satu periode, terus periode berikutnya untuk 3 tahun lagi. Jadi kebetulan saya ya untuk dalam konteks ini sudah di periode kedua. Jadi besok yang megang PBH ya mudah-mudahan Niko ini semangat muda. Ya, kita regenerasi ya Bang. Betul, regenerasi. Jadi bukan berarti yang tua minggir dong, yang tua tetap mantap. Oh iya, harus ada terus. Ya. Nah, jadi untuk pencapaian ya ada beberapa memang gitu kan, ada beberapa perkara-perkara yang memang sudah kami berikan bankum, dan itu yang paling menyentuh itu sebetulnya bukan kita tidak melihat lagi ya kan apa yang bisa kita dapat di situ. Ya. Tapi justru kita melihat bagaimana kita bisa banyak memberi. Bagaimana orang yang terima kasih ke kita dengan raut wajah yang mengibah ya, sampai mereka pulang itu kayaknya masih berkesan, itu orang cuma ngasih salaman sama kita gitu. Cuma bilang, Pak terima kasih yang sudah dibantu dan lain-lain, dan artinya disitulah kepuasan yang sangat amat tidak bisa terbayar. Seperti itu yang kami rasakan. Jadi untuk program kerja PPH Cibinong itu seperti biasa, program utama adalah bankum tupoksinya adalah ya, tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Itu ada konsultasi, dan sebenarnya sebelum Covid ini kita sudah merancang suatu agenda untuk memberikan bankum cuma-cuma atau konsultasi hukum gratis di sekitar kita. Waktu itu ditunjuk, udah disepakati di Pakansari kan, di dekat stadion. Cuma karena Covid dan beberapa pertimbangan terpaksa kami harus. Tapi sudah pernah berjalan ya Bang? Untuk yang hampir saja pernah berjalan, cuma tiba-tiba langsung ada kondisi seperti itu, ya kita hold dulu. Tapi bankumnya tetap, artinya kami tetap menerima bantuan hukum ya untuk konsultasi gratis ya, kami sebutnya Mako saja lah biar enak gitu kan. Di mana itu Bang? Oke, kami ada PBH Cibinong itu bersekretariat atau Mako kami ada di Jalan KSR dari Kusmayadi nomor 4. Itu adanya di belakang kompleks Pemda Cibinong, nggak jauh dari Pengadilan Agama Cibinong, hanya 100 meter lah jarak. Seberang pintu gerbang belakang kantor pajak. Ya, betul, kantor pajak pertama Cibinong. PA itu ya Bang ya? Iya, ada PA. Ya sedikit sekali, dari PA itu hanya 100 meter kurang lebih gitu kan. Oke. Nah, untuk program-program yang lainnya kami masih seperti biasa. Kami menerima rekan-rekan muda, ya, advokat-advokat muda atau bahkan calon-calon advokat ya, yang sudah mengikuti, sudah lulus sarjana hukum, ya, sudah ikut PKPA, yang ingin banyak mengerti tentang dunia praktek. Ya, kami menerima magang dari teman-teman yang ingin bergabung seperti itu. Jadi itulah program yang masih berjalan. Satu yang terlewat tadi Bang, bantuan hukum ini kan untuk semua masyarakat ya. Betul. Semua, tapi lapisan yang dianggap kurang beruntung lah ya, dalam hal material. Kalau untuk ASN sendiri Bang, aparatur sipil negara atau mungkin polisi atau mungkin ya profesi penegak lain lah ya, seorang advokat juga kan belum tentu beruntung juga kan, terutama untuk ASN, apakah bisa mendapat bantuan hukum juga Bang? Baik, oke. Begini Bung Emerald, pada prinsipnya karena tidak dibatasi, ya kan, tidak dibatasi siapa, ya kan, dalam profesi apa, sepanjang dia memang berhak untuk menerima bantuan, ya, artinya dalam kapasitas itu, ya, artinya memang tidak mampu, ya, dan bisa menunjukkan itu dokumen itu, kami pasti bantu. Tapi, ya kan, tadi pertanyaannya apakah bisa ASN atau ya kadang-kadang banyak ya ASN berkasus, ya, bermasalah, itu pidana maupun perdata dan lain-lain, ya. Sepanjang memang artinya begini, sepemahaman kami kalau ASN itu ya atau institusinya bisa menggunakan biro hukum yang ada di masing-masing tempat, gitu kan. Tapi sepanjang itu tidak digunakan, ya, mereka mau minta ke bantuan hukum, ya kan,
nanti kami lihat apakah dokumen kelengkapan itu cukup memenuhi syarat mereka. Ya, mungkin bisa saja ada golongan mungkin, misalnya mungkin bukan ASN tapi di lingkup pemerintahan atau mungkin taruhlah pegawai honorer yang ada di kantor-kantor pemerintahan gitu kan. Ya mereka tidak mampu apalagi dalam situasi begini gitu kan. Kondisi mereka tidak mungkin untuk meng-hire advokat profesional dan mereka tergolong dalam yang tidak mampu tadi, kami bantu. Luar biasa gimana? Nah ini terakhir nih Bang. Iya. Berkaitan dengan bantuan hukum, harapan Abang, harapan Abang, Niko berkaitan dengan bantuan hukum di Indonesia ini bagaimana? Ya, begini Bung Emirau, sebenarnya simpel saja kalau di kami PBH ini. Harapan kami adalah ya advokat-advokat yang memang sudah berkapasitas, ya sudah bisa untuk memberikan bantuan, sudah bisa berkarya dalam dunia praktek. Kita kembali baca lagi undang-undang kita, gitu ya, Undang-Undang 18/2003 di pasal 22 itu bahwa kita wajib. Kita wajib. Jadi harapan kami adalah makin banyak advokat yang memiliki keterpanggilan untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma, tentunya akses to justice bagi masyarakat yang tidak mampu ini bisa lebih mudah mereka dapat, karena kita tahu bahwa ada istilahnya ya mungkin di masyarakat itu sering kita dengar ya, hukum itu ya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas ya, kira-kira begitu. Nah artinya bagaimana supaya anggapan itu bisa sirna, artinya hukum itu equal ya, jadi itu membutuhkan peranan advokat-advokat dalam hal memberikan bantuan hukum kepada yang tidak mampu ini. Jadi itu harapan kami. Mudah-mudahan ya menggugah satu profesi untuk mau berikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Tepat sekali, luar biasa. Dikira enggak, tadi saya kira tadinya ya, tolonglah pemerintah kasih tapi ini keren banget. Tolonglah kucurkan dana untuk bantuan, tapi ini justru menggugah sesama profesi advokat untuk ya, karena memang itu tadi yang jadi begini, kita disebut sebagai officium nobile ya kan, mulia, profesi yang mulia ya kan. Mulia itu bukan berarti hanya sebatas frasa ya kan, tapi bagaimana kita memuliakan orang ya. Kita memuliakan orang itu ya salah satunya adalah dengan kita bantu nih orang yang nggak punya, yang miskin ini, yang sedang menderita dengan perkara yang mereka hadapi. Kita bantu dengan apa yang kita punya dan kita berikan itu secara pro bono, cuma-cuma tanpa berbayar. Kan kami pikir itu sesuatu yang istilahnya mungkin kita tidak dapat profit dari namanya pro bono, tapi benefitnya banyak sekali. Minimal orang doain kita. Amin. Jadi Badai nih luar biasa. Inilah dengan hati ya, dengan hati. Pro bono aja cuma-cuma aja dengan hati, apalagi gitu. Apalagi ada nominalnya, itu sangat-sangat lebih daripada dengan hati. Nah jadi Badai khususnya yang lingkup Kabupaten Bogor ya Bang ya. Betul. Bersyukur ada PBH, jangan lupa atau jangan segan-segan ini para penggiat bantuan hukum yang menjalani dengan hati, yang siap membantu Badai itu yang profesional juga kan. Tidak mungkin kita membela mati-matian kan. Badai salah masa kita tapi biasa begitu Bang. Lawyer ini katanya membela yang salah kan begitu kan. Membela salah itu salah aja, kenapa lu ini kan gitu loh, kenapa lu bantu cuma-cuma pula. Nah, itu gimana tuh? Jadi gini, ini tadi padahal udah terakhir nih Bang, tapi baru kepikir lagi nih. Ini obrolan ini enak sekali, obrolan yang sangat enak, segar gitu kan, meskipun kita dibatasi waktu ya. Oke. Tapi tadi yang disampaikan oleh Bung Emirau, ada anggapan seperti itu ya kan, orang udah salah dibantu kan gitu. Kembali lagi bahwa orang boleh dianggap salah ya, dianggap salah loh. Ya, tentunya bilang dia salah adalah putusan pengadilan yang berkekuatan tetap justru ya. Artinya tidak hanya putusan pengadilan tingkat pertama, tapi ada banding, ada kasasi seperti itu. Artinya karena negara kita negara hukum, tentunya kita taat azas nih. Azas kita adalah bahwa tidak ada orang ya yang dianggap salah ya selain oleh putusan pengadilan. Kan begitu. Nah, kenapa kita bantu yang menurut orang, anggapan orang dia salah ya? Itu baru anggapan ya.
Belum tentu sebenarnya seperti itu. Artinya nanti fakta lah yang membuktikan di pengadilan bahwa orang ini salahnya itu seberapa kadarnya. Jas praduga tak bersalah ya Bang? Praduga tak bersalah. Betul ya. Presumption of innocence itu yang tupoksi itu yang kami jalani, yang kami ungkap, yang kami kerjakan. Jadi bukan masalah anggapan orang ini salah. Iya betul, ya kan ada anggapan, tapi anggapan itu harus kita buktikan dulu di pengadilan. Baru kita tahu. Karena tidak semua orang yang dianggap salah itu memiliki motivasi yang buruk di depan. Belum tentu. Belum tentu. Balik lagi ajas praduga. Ada praduga. Nanti pengadilan akan bukan. Dan kami di posisi mendampingi mereka, ya, memberikan bantuan hukum kepada mereka. Takut ya kan ada kekeliruan dalam proses ya, karena semua proses itu kan buatan manusia, bisa jadi dilakukan oleh manusia juga ya kan, siapa tahu ada kekeliruan proses. Makanya posisi kami ya kan rekan-rekan advokat, apalagi yang ada di PBH ya Nusantara ya seperti itu, kita dampingi orang ini, kita lihat ya diuji di pengadilan, kita lihat seberapa sih kadar kesalahannya kalau itu dianggap sesuatu luar biasa. Badai, waduh, luar biasa ya Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Niko, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya pasti ini menjadi manfaat buat masyarakat pada umumnya, ya khususnya buat masyarakat para pencari keadilan atau justiciable ya, yang ada di lingkup Kabupaten Bogor gitu. Jadi saya sudah sampaikan tadi, ya, Bang Olan sudah sampaikan prestasi yang ada di PBH secara nasional maupun prestasi yang ada di PBH Cibinong, ya kan, PPC Pradi Cibinong. Nah juga jangan takut, kendati pun badai cuma-cuma mendapat bantuan hukum cuma-cuma, tapi mereka akan menjalani dengan hati. Itu yang utama. Caraka Raksa Sagra. Salam badai.